Malam pergantian tahun yang seharusnya menjadi momen penuh cinta, mendadak berubah menjadi neraka bagi Cinta saat ia menemukan rahasia kelam di balik kesuksesan suaminya. Gani, pria yang selama ini ia agungkan, ternyata menjalin hubungan terlarang dengan Vita, bosnya sendiri, tepat di belakang punggung Cinta yang selama ini rela berkorban segalanya. Namun, para pengkhianat itu melakukan kesalahan besar karena telah meremehkan kekuatan hati seorang istri yang tersakiti. Di saat Gani dan Vita sedang berpesta di atas penderitaannya, Cinta diam-diam merancang strategi kebangkitan yang akan membalikan keadaan dalam sekejap. Tanpa drama yang sia-sia, ia bangkit dari reruntuhan harga dirinya untuk menjelma menjadi sosok pengusaha sukses yang jauh melampaui posisi mereka berdua. Kini, satu persatu rahasia mulai terbongkar, dan saatnya Cinta memberikan pelajaran paling berharga tentang sebuah kesetiaan dan kemandirian. Akankah Gani bersimpuh penuh penyesalan saat melihat istrinya kini berada di puncak kesuksesan yang tak pernah ia bayangkan? Sebelum kita masuk ke episode perdana yang penuh emosi ini, sapa kami dulu yuk. Halo semuanya, kalian sedang menonton dari kota mana saja nih? Silahkan tulis nama kota kalian di kolom komentar, agar kita bisa saling mengenal dengan lebih dekat. Suasana sore di penghujung tahun itu terasa begitu hangat di kediaman Cinta dan Gani. Aroma bumbu dapur yang sedap memenuhi setiap sudut ruangan, menandakan persiapan istimewa yang sedang dilakukan Cinta. Dengan telaten, Cinta menata meja makan menggunakan taplak putih bersih dan lilin-lilin aromatik yang lembut. Malam ini bukan sekedar perayaan pergantian tahun, melainkan juga syukuran atas promosi jabatan Gani sebagai manajer senior di perusahaannya. Cinta merasa bangga. Ia merasa segala pengorbanannya meninggalkan karir menjanjikan demi menjadi istri yang suportif, akhirnya membuahkan hasil. Sambil menunggu suaminya pulang, ia mengenakan gaun biru navy elegan, warna favorit Gani, yang telah ia simpan khusus untuk momen ini. Ia mematut diri di depan cermin, merapikan riasan tipisnya sembari membayangkan masa depan mereka yang akan semakin gemilang di tahun yang baru. Namun di balik kesibukan itu, terselip sebuah rasa hampa yang sulit ia definisikan. Sudah beberapa bulan terakhir, percakapan mereka hanya seputar tagihan, jadwal kantor, atau kebutuhan rumah tangga. Tidak ada lagi obrolan mendalam tentang mimpi atau sekadar gurauan ringan sebelum tidur. Cinta sering merasa seperti hanya menjadi bagian dari dekorasi rumah yang memastikan segalanya berjalan sempurna bagi suaminya, tanpa pernah benar-benar ditanya bagaimana perasaannya. Detik jam di dinding ruang tamu terdengar begitu nyaring saat waktu menunjukkan pukul 8 malam, namun pintu depan belum juga terbuka. Pesan singkat yang ia kirimkan hanya dibalas dengan kata "sebentar" oleh Gani, tanpa emotikon atau kehangatan seperti dulu. Cinta duduk di kursi makan yang dingin, menatap hidangan yang mulai mendingin, sambil meremas jemarinya sendiri. Ada firasat aneh yang merayap di hatinya. Sebuah kegelisahan yang membisikkan bahwa tahun baru kali ini tidak akan membawa kembang api yang indah, melainkan badai yang akan mengubah hidupnya selamanya. Suara deru mesin mobil yang memasuki halaman rumah akhirnya memecah keheningan malam yang mencekam, membuat Cinta segera beranjak dari kursi makannya dengan perasaan campur aduk. Pintu terbuka, menampakkan sosok Gani yang terlihat sangat lelah. Namun, ada sesuatu yang berbeda pada tatapannya. Sebuah kilatan kegelisahan yang berusaha ia sembunyikan di balik senyum tipis yang dipaksakan. Cinta menyambutnya dengan tulus, mencoba mengabaikan hawa dingin yang menyertai kedatangan suaminya. Namun, saat Cinta hendak mengambil alih tas kerjanya, Gani justru menghindar secara halus, seolah ada rahasia besar yang tersimpan rapat di dalam sana yang tidak boleh tersentuh oleh tangan istrinya sendiri. Sepanjang sesi makan malam yang telah dipersiapkan dengan susah payah, suasana justru terasa semakin canggung dan kaku. Gani lebih banyak menunduk, jemarinya sibuk mengusap layar ponsel yang diletakkan di samping piringnya, sementara matanya sesekali melirik notifikasi yang terus bermunculan. Cinta mencoba memulai percakapan tentang rencana liburan singkat atau harapan-harapan mereka di tahun depan. Tetapi jawaban yang diterima hanyalah gumaman singkat yang tidak bermuara pada komunikasi dua arah. Kehangatan masakan rumahan yang seharusnya menjadi perekat hati kini terasa hambar di lidah karena sikap Gani yang seolah-olah jiwanya berada di tempat lain, jauh dari meja makan tersebut. Hampa
Itulah yang dirasakan Cinta saat melihat pria di hadapannya kini terasa seperti orang asing yang hanya berbagi atap dengannya. Setiap kali Cinta mencoba menatap mata suaminya untuk mencari sisa-sisa kasih sayang yang dulu begitu meluap, Gani selalu mengalihkan pandangannya ke arah jendela atau jam dinding. Ruangan yang penuh dengan cahaya lilin romantis itu justru terasa semakin sempit dan menyesakan. Di tengah riuhnya suara trompet yang mulai terdengar dari kejauhan menandakan pergantian tahun semakin dekat, di dalam rumah itu justru tercipta jurang pemisah yang semakin lebar, menyisakan keraguan yang mulai mengakar kuat di benak Cinta tentang keutuhan janji pernikahan mereka. Jurang pemisah itu semakin nyata ketika Gani memilih untuk langsung beranjak ke kamar sesaat setelah meletakkan sendoknya, meninggalkan piring yang masih menyisakan separuh porsi makanan. Cinta terdiam di meja makan, menatap nyala lilin yang mulai meredup, sebelum akhirnya memutuskan untuk membereskan jas kerja suaminya yang tersampir sembarangan di sofa ruang tamu. Saat mengangkat kain wol berkualitas tinggi itu, sebuah benda kecil terjatuh dari saku dalam dan mendarat di atas karpet dengan suara denting halus. Itu adalah sebuah nota pembelian dari toko perhiasan ternama di pusat kota, tertanggal 2 hari yang lalu, dengan nominal yang sangat fantastis untuk sebuah kalung berlian. Seketika, secercah harapan muncul di benak Cinta. Ia mengira sikap dingin Gani hanyalah bagian dari sandiwara untuk memberikan kejutan manis di detik-detik pergantian tahun. Sambil menyimpan nota itu kembali, Cinta berjalan menuju kamar dengan jantung yang berdegup kencang, menanti saat-saat suaminya akan mengeluarkan kotak beludru kecil sebagai kado atas kesetiaannya selama ini. Namun, hingga jarum jam tepat melewati angka 12 dan sorak-sorai kembang api meledak di langit malam, Gani justru sudah terlelap dengan punggung menghadap ke arahnya. Tidak ada ucapan selamat tahun baru, tidak ada pelukan hangat, apalagi kalung berlian yang ia bayangkan. Kecewa yang mendalam mulai merambat. Namun, Cinta mencoba menghibur diri dengan pikiran bahwa mungkin suaminya terlalu lelah dan akan memberikannya besok pagi saat sarapan. Kegelisahan itu membuatnya sulit memejamkan mata, sehingga ia memutuskan untuk kembali memeriksa jas tersebut, sekadar ingin meyakinkan diri bahwa nota itu benar-benar nyata. Namun, kali ini ia menemukan hal lain yang lebih menyesakan. Sebuah kartu ucapan kecil yang terselip di balik nota, bertuliskan nama Vita dengan simbol hati di sampingnya. Kalimat pendek di sana menyatakan bahwa perhiasan itu adalah bentuk apresiasi atas kerjasama mereka yang sangat intim selama ini. Di bawah temaram lampu tidur, Cinta menyadari bahwa harapan yang ia pupuk sepanjang malam hanyalah sebuah ilusi yang menyakitkan, sementara kebenaran yang sesungguhnya mulai menampakkan wajahnya yang paling kelam. Wajah kelam dari kebenaran yang baru saja ia temukan membuat Cinta tidak bisa memejamkan mata hingga fajar pertama di tahun yang baru menyingsing. Namun, alih-alih memberikan penjelasan atau kado yang tertunda, pagi itu Gani justru muncul dengan setelan paling necisnya dan mengumumkan bahwa mereka wajib menghadiri pesta eksklusif di kantornya pada malam hari. Dengan perasaan yang masih berkecamuk dan hati yang hancur, Cinta tetap berusaha tampil anggun, memoles wajahnya lebih tebal untuk menutupi sembab di matanya. Ia melangkah memasuki aula hotel mewah tempat acara berlangsung, namun segera menyadari bahwa kehadirannya di sana terasa seperti orang asing di tengah kerumunan yang berkilauan. Gani terus menggandeng lengannya, tetapi fokus suaminya itu sama sekali tidak tertuju pada percakapan mereka, melainkan terus menyapu pandangan ke arah pintu masuk utama. Suasana semakin terasa ganjil, saat seorang wanita dengan gaun merah menyala berjalan mendekat dengan penuh percaya diri. Dialah Vita, sang pimpinan perusahaan yang selama ini hanya Cinta kenal lewat cerita singkat suaminya. Cinta terpaku saat melihat leher Vita dihiasi oleh sebuah kalung berlian yang desainnya persis dengan deskripsi dalam nota yang ia temukan semalam. Kilauan permata itu seolah mengejek kesabaran Cinta, memancarkan cahaya yang menyilaukan di bawah lampu kristal aula. Gani tampak langsung bersemangat. Binar matanya kembali hidup saat menyapa atasannya itu. Sementara ia memperkenalkan Cinta dengan nada bicara yang datar dan terkesan formal, seolah-olah ia hanya memperkenalkan seorang kenalan jauh. Ketidaknyamanan Cinta memuncak ketika ia melihat bagaimana Vita tanpa ragu menyentuh lengan Gani saat tertawa. Sebuah gestur yang terlalu akrab untuk sekedar hubungan profesional antara bos dan bawahan. Cinta berdiri mematung di sisi suaminya, merasa kehadirannya di sana hanyalah sebuah tameng agar hubungan terlarang itu tidak terendus oleh rekan kerja lainnya.
Di tengah denting gelas sampahnya dan musik klasik yang mengalun merdu, Cinta merasa terisolasi dalam kebisingan. Ia mulai menyadari bahwa pesta ini bukanlah perayaan atas keberhasilan karir suaminya, melainkan sebuah panggung sandiwara, di mana ia dipaksa menjadi penonton dari pengkhianatan yang dipamerkan tepat di depan matanya sendiri. Panggung sandiwara yang dipamerkan tepat di depan matanya sendiri, membuat Cinta merasa oksigen di dalam aula tersebut perlahan menipis. Hingga ia terpaksa berpamitan untuk pulang lebih awal dengan alasan sakit kepala. Sesampainya di rumah, keheningan menyambutnya dengan lebih dingin dari sebelumnya. Sementara Gani baru kembali beberapa jam setelahnya, dengan aroma parfum asing yang melekat kuat di pakaiannya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, suaminya itu langsung merebahkan diri dan jatuh terlelap, meninggalkan ponselnya tergeletak begitu saja di atas nakas tanpa pengawasan. Saat suasana benar-benar sunyi, sebuah getaran panjang dari perangkat itu memecah kegelapan kamar, memunculkan cahaya terang yang menyilaukan mata Cinta yang masih terjaga. Rasa ingin tahu yang berpadu dengan ketakutan membuat tangan Cinta gemetar saat meraih benda pipih tersebut. Sebuah notifikasi pesan singkat muncul di layar terkunci dari kontak yang disimpan dengan nama Bos Vita. Isinya begitu lugas namun menghujam jantung. "Terima kasih untuk malam ini sayang. Kalung ini benar-benar pas di leherku. Membuatku merasa menjadi wanita paling beruntung karena memilikimu sebagai orang kepercayaan." Cinta merasa dunianya seakan berputar hebat. Kakinya lemas hingga ia tertuduk di lantai yang dingin. Kata-kata sayang itu bukan sekadar panggilan akrab antar kantor, melainkan bukti otentik bahwa kecurigaannya selama ini bukanlah sekadar imajinasi belaka. Air mata yang sejak tadi ia tahan akhirnya jatuh tanpa suara, membasahi pipinya yang pucat. Ia menatap punggung Gani yang bernapas dengan teratur, merasa ngeri betapa pria itu bisa tidur dengan sangat tenang setelah menanam duri di dalam hati istrinya sendiri. Pesan itu tidak hanya mengungkap perselingkuhan, tetapi juga menjelaskan mengapa Gani begitu gigih membela setiap keputusan Vita di depan publik. Di tengah keheningan dini hari, Cinta menyadari bahwa rutinitasnya sebagai istri yang patuh harus segera berakhir. Ia tidak bisa lagi membiarkan dirinya dihancurkan oleh kebohongan yang dibungkus dengan kemewahan palsu. Kebohongan yang dibungkus dengan kemewahan palsu itu akhirnya memaksa Cinta untuk berhenti menjadi penonton pasif dalam kehancuran rumah tangganya sendiri. Keesokan harinya, ketika Gani berpamitan dengan alasan harus menghadiri rapat darurat di luar kota bersama tim direksi, Cinta tidak lagi melepaskannya dengan senyuman hangat. Ia menunggu suaminya pergi, lalu dengan cepat mengganti pakaiannya menjadi setelan yang jauh lebih sederhana, dan mengenakan kacamata hitam besar serta syal untuk menutupi identitasnya. Ia menyewa taksi daring dan memberikan instruksi untuk mengikuti mobil suaminya dari jarak aman. Sebuah tindakan nekat yang sebelumnya tidak pernah terlintas dalam benaknya yang lembut. Perjalanan itu tidak berakhir di gedung perkantoran tinggi ataupun ruang rapat yang formal, melainkan berhenti di sebuah restoran privat tersembunyi yang terkenal dengan suasana romantisnya. Cinta turun dengan hati yang berdegup kencang, menyelinap masuk dan memilih meja di sudut yang gelap, terlindung oleh tanaman hias besar yang cukup rimbun untuk menyembunyikan keberadaannya. Dari balik dedaunan itu, ia melihat Gani duduk berhadapan dengan Vita, tanpa ada tumpukan dokumen proyek atau laptop di meja mereka. Yang ada hanyalah genggaman tangan yang erat dan tawa manja yang keluar dari bibir Vita. Sementara Gani menatap wanita itu dengan binar pemujaan yang sudah lama hilang dari matanya saat menatap Cinta. Pemandangan itu terasa lebih menyakitkan daripada sekedar membaca pesan singkat semalam. Melihat interaksi fisik dan bahasa tubuh mereka secara langsung adalah konfirmasi mutlak bahwa ia telah dikhianati secara total. Cinta mencengkram tas tangannya dengan kuat hingga buku-buku jarinya memutih, berusaha keras untuk tidak meledak di tempat umum tersebut. Ia merekam momen itu melalui ponselnya sebagai bukti yang sah, meskipun setiap detik rekaman itu terasa seperti menyiramkan air garam di atas luka yang masih terbuka. Penyamaran ini memberikan jawaban yang ia cari, namun sekaligus meruntuhkan sisa-sisa harapannya, menyisakan kesadaran pahit bahwa pria yang ia cintai telah benar-benar memilih jalan untuk pergi dari hidupnya. Kesadaran pahit bahwa pria yang ia cintai telah benar-benar memilih jalan untuk pergi dari hidupnya membuat Cinta melangkah keluar dari restoran itu dengan kaki yang terasa goyah dan pandangan yang mengabur.
Ia berjalan tanpa arah di sepanjang trotoar yang ramai, berusaha mencari udara segar untuk menenangkan dadanya yang terasa sesak akibat pengkhianatan yang baru saja disaksikannya. Di tengah kekalutan itu, ia tidak sengaja menabrak seseorang di depan sebuah kedai kopi minimalis, menyebabkan ponselnya terjatuh ke aspal. Seorang pria dengan sigap memungut ponsel tersebut dan memberikannya kembali. Namun saat mata mereka bertemu, ekspresi terkejut terpancar dari wajah keduanya. Pria itu adalah Heru, teman lama semasa kuliah yang dulu selalu menjadi pesaing terberat sekaligus sahabat terdekat cinta dalam kompetisi debat bisnis. Heru menyadari ada sesuatu yang sangat salah saat melihat mata cinta yang memerah dan jemarinya yang masih gemetar hebat. Tanpa banyak bertanya, ia menuntun Cinta untuk duduk di sudut kafe yang tenang dan memesankan segelas coklat hangat yang bisa memberikan sedikit kenyamanan. Heru tidak mendesak Cinta untuk bercerita, namun keberadaannya yang tenang dan penuh empati memberikan ruang aman bagi Cinta untuk menarik napas dalam-dalam. Pertemuan yang tidak direncanakan ini seolah menjadi oase di tengah padang pasir penderitaan yang sedang Cinta lalui. Heru yang kini telah bertransformasi menjadi seorang pengusaha sukses di bidang teknologi rintisan, menatap sahabat lamanya itu dengan keprihatinan yang tulus. Di sela-sela pembicaraan ringan yang berusaha mencairkan suasana, Heru sempat menyinggung betapa ia sangat menyayangkan keputusan Cinta yang dahulu memilih untuk benar-benar berhenti dari dunia bisnis demi mengurus rumah tangga. Baginya, kecerdasan dan ketajaman logika Cinta adalah sebuah bakat yang langka. Kata-kata Heru seolah menyentil sisi lain dari jiwa Cinta yang telah lama mati suri. Di saat ia merasa dikerdilkan dan tidak dihargai oleh suaminya sendiri, kehadiran Heru justru mengingatkannya pada sosok wanita hebat yang pernah ia miliki sebelum akhirnya memudar di balik bayang-bayang Gani. Pertemuan tak terduga ini menjadi titik awal bagi Cinta untuk mulai mempertimbangkan kembali langkah hidupnya. Bukan lagi sebagai istri yang tersakiti, melainkan sebagai individu yang memiliki harga diri. Pertemuan tak terduga ini menjadi titik awal bagi Cinta untuk mulai mempertimbangkan kembali langkah hidupnya. Bukan lagi sebagai istri yang tersakiti, melainkan sebagai individu yang memiliki harga diri. Setelah berpisah dengan Heru di depan kafe, ia kembali ke rumah dengan aura yang berbeda. Tidak ada lagi air mata yang membasahi pipi, melainkan sebuah ketenangan dingin yang menyelubungi seluruh gerak-geriknya. Malam itu, saat Gani pulang dengan senyum palsu yang masih sama, ia mendapati Cinta sedang duduk santai di ruang tamu sambil membaca buku tentang strategi manajemen investasi. Sebuah pemandangan yang tak lazim dalam beberapa tahun terakhir. Gani mencoba menyapa dengan nada meremehkan, mengira itu hanyalah upaya istrinya untuk mencari kesibukan di tengah rasa bosan sebagai ibu rumah tangga. Ketegangan mulai terasa saat Gani mencoba menceritakan kesuksesan semuanya di kantor, namun Cinta hanya menanggapi dengan pertanyaan-pertanyaan kritis yang memojokkan logika suaminya. Topeng keramahan yang selama ini dikenakan Gani mulai retak ketika ia merasa otoritasnya sebagai kepala keluarga yang paling tahu segalanya, mulai terusik oleh kecerdasan istrinya yang tiba-tiba muncul kembali. Gani yang merasa tidak nyaman segera mengalihkan topik pembicaraan dengan nada tinggi, mencoba menutupi kedugupannya karena merasa sedang diinterogasi secara halus. Namun Cinta tetap tenang. Ia melihat dengan jelas bagaimana setiap kebohongan yang diucapkan Gani menciptakan celah pada kepercayaan yang selama ini ia jaga dengan susah payah. Cinta sengaja membiarkan suasana rumah menjadi sunyi, tanpa pelayanannya yang biasanya berlebihan, memaksa Gani untuk mengurus kebutuhannya sendiri. Perubahan sikap ini membuat Gani merasa terancam sekaligus heran, namun ego besarnya mencegahnya untuk bertanya lebih jauh. Di balik ketenangan itu, Cinta sebenarnya sedang memetakan rencana besar. Ia tidak ingin sekadar pergi dengan rasa sakit, melainkan ingin memastikan bahwa saat ia melangkah keluar nanti, ia sudah memiliki pondasi yang kuat untuk berdiri sendiri. Setiap kali Gani berpaling untuk memeriksa ponselnya dengan sembunyi-sembunyi, Cinta hanya menatap punggung itu dengan penuh ironi, menyadari bahwa pria yang pernah ia agungkan hanyalah seorang pengecut yang berlindung di balik jabatan dan pengaruh wanita lain. Pria yang pernah ia agungkan hanyalah seorang pengecut yang berlindung di balik jabatan dan pengaruh wanita lain. Sebuah realitas yang semakin benderang saat Cinta memanfaatkan waktu luangnya untuk merapikan lemari kerja di ruang perpustakaan pribadi mereka. Di sana,
Di antara tumpukan map lama yang berdebu, ia menemukan sebuah berkas tersembunyi yang diletakkan di bawah tumpukan polis asuransi yang sudah kedaluarsa. Dengan tangan yang tetap stabil, meski jantungnya berpacu, ia membuka satu persatu lembar dokumen tersebut. Matanya membelalak melihat catatan transaksi keuangan yang menunjukkan adanya pengalihan dana dalam jumlah besar dari rekening tabungan bersama mereka ke sebuah perusahaan cangkang yang namanya asing baginya. Penelusuran lebih dalam mengungkap kenyataan yang jauh lebih pahit. Gani ternyata telah menggunakan sebagian besar tabungan masa depan mereka untuk membiayai gaya hidup mewah Vita, termasuk cicilan apartemen mewah yang diatasnamakan wanita itu. Setiap lembar kwitansi dan bukti transfer yang ia temukan adalah paku yang mengunci peti mati bagi pernikahan mereka. Cinta tidak menyangka bahwa pengkhianatan ini tidak hanya melukai perasaannya, tetapi juga merupakan upaya sistematis untuk melumpuhkannya secara finansial, jika suatu saat ia memutuskan untuk pergi. Keserakahan Gani dan Vita melampaui batas profesionalisme, merambah hingga ke aset-aset yang telah Cinta kumpulkan dengan penuh hemat selama bertahun-tahun sebagai sandaran hari tua. Tanpa membuang waktu, Cinta menggunakan ponselnya untuk memotret setiap bukti transaksi, kontrak pembelian, dan surat perjanjian yang ia temukan. Ia bertindak dengan ketelitian seorang detektif, memastikan tidak ada satupun detail kecil yang terlewatkan. Dokumen-dokumen ini bukan sekadar kertas, melainkan senjata yang akan ia gunakan untuk menuntut keadilan di kemudian hari. Sambil mengembalikan berkas itu ke posisi semula agar tidak memancing kecurigaan, ia tersenyum tipis, sebuah senyum yang mengandung tekad baja. Ia kini sadar bahwa lawan yang ia hadapi bukan hanya suami yang tidak setia, melainkan pencuri masa depan, yang harus ia kalahkan dengan kecerdikan yang lebih tajam. Lawan yang ia hadapi bukan hanya suami yang tidak setia, melainkan pencuri masa depan yang harus ia kalahkan dengan kecerdikan yang lebih tajam. Sehingga Cinta memutuskan bahwa tangisan adalah pemborosan energi yang tidak lagi ia butuhkan. Keesokan harinya, ia menghubungi Heru untuk bertemu di sebuah perpustakaan kota yang sepi, tempat yang jauh dari jangkauan relasi kerja Gani maupun Vita. Di hadapan sahabat lamanya itu, Cinta tidak lagi menunjukkan kerapuhan, melainkan memaparkan data dan bukti-bukti keuangan yang telah ia kumpulkan dengan analisis yang sangat jernih. Ia meminta bantuan Heru untuk menghubungkannya kembali dengan jaringan profesional yang dulu pernah ia miliki, serta mencari celah hukum untuk mengamankan sisa aset yang masih tersisa sebelum Gani mengurasnya habis. Heru tertegun melihat transformasi drastis pada diri Cinta. Wanita di depannya kini bukan lagi istri yang terabaikan, melainkan seorang ahli strategi yang sedang merancang langkah skakmat. Ia menawarkan posisi sebagai konsultan senior di perusahaannya. Sebuah tawaran yang tidak hanya memberikan kemandirian finansial bagi Cinta, tetapi juga panggung untuk membuktikan kompetensinya yang selama ini terkubur dalam urusan domestik. Cinta menerima tantangan itu dengan syarat ia harus bekerja di balik layar untuk sementara waktu, agar Gani tidak menyadari bahwa istrinya sedang membangun benteng kekuatan yang akan meruntuhkan dunianya. Pilihan logika ini ia ambil sebagai bentuk perlindungan diri, karena ia tahu bahwa emosi hanya akan membuatnya goyah dalam mengambil keputusan krusial. Malam itu, saat kembali ke rumah, Cinta menatap Gani yang sedang asyik menonton televisi dengan perasaan dingin yang absolut. Ia tidak lagi merasakan cemburu atau sakit hati ketika melihat Gani kembali menerima telepon rahasia di balkon. Baginya, pria itu kini hanyalah sebuah bidak dalam permainan yang sedang ia kendalikan. Cinta mulai mengaktifkan kembali akun-akun profesionalnya, memperbarui portofolio dengan keahlian manajemen resiko yang baru saja ia asah melalui masalah pribadinya sendiri. Dengan langkah yang tenang, ia masuk ke kamar dan mulai mengemasi beberapa barang penting secara bertahap, menyiapkan diri untuk hari di mana ia tidak akan lagi membutuhkan pintu rumah ini untuk merasa aman. Langkah tenang saat mengemasi barang-barang penting itu menjadi simbol keberanian baru bagi Cinta. Hingga tiba saatnya, sebuah jamuan makan malam formal yang diselenggarakan oleh perusahaan Gani untuk merayakan kontrak kerjasama baru. Cinta memastikan dirinya tampil memukau dengan gaun elegan yang memancarkan wibawa, bukan lagi sebagai pendamping yang pasif, melainkan sebagai wanita yang memiliki kendali penuh atas dirinya sendiri. Di meja bundar yang mewah itu, ia duduk berhadapan langsung dengan Vita yang terus memamerkan kemesraan terselubung dengan Gani melalui tatapan mata dan bisikan kecil. Suasana makan malam yang seharusnya penuh tawa itu perlahan berubah menjadi medan perang dingin,
saat Cinta mulai melemparkan komentar-komentar cerdas mengenai ketidakberesan manajemen aset dalam proyek terbaru yang sedang dikerjakan oleh suaminya dan bosnya tersebut. Tanpa harus meninggikan suara atau memicu keributan, Cinta meletakkan sebuah amplop coklat kecil di tengah meja sebagai hadiah apresiasi atas kerjasama luar biasa yang mereka jalin. Di dalamnya, terdapat salinan foto-foto pertemuan rahasia mereka di restoran dan rangkuman bukti aliran dana yang telah dialihkan Gani secara ilegal. Wajah Vita yang semula penuh kemenangan mendadak pucat pasi. Sementara Gani tersedak minumannya sendiri saat melihat sekilas isi dokumen tersebut di bawah temaram lampu restoran. Cinta hanya tersenyum tipis, menyesat tehnya dengan sangat anggun sambil menatap lurus ke arah sepasang pengkhianat itu tanpa secercah keraguan pun di matanya. Keheningan yang mencekam menyelimuti meja tersebut, kontras dengan keriuhan tamu undangan lain di sekitar mereka. Tidak ada umpatan yang keluar dari bibir Cinta, hanya ketegasan yang mematikan saat ia menyatakan bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi yang setimpal. Ia sengaja membiarkan ketakutan merayap di benak Gani dan Vita, menunjukkan bahwa ia bukan lagi sosok yang bisa diremehkan atau dimanipulasi dengan kata-kata manis. Konfrontasi tanpa suara ini jauh lebih efektif daripada teriakan penuh kemarahan. Karena saat itu juga, Cinta telah membalikkan keadaan dan memegang kendali penuh atas takdir mereka berdua di tangannya. Cinta telah membalikkan keadaan dan memegang kendali penuh atas takdir mereka berdua di tangannya. Membuat perjalanan pulang malam itu terasa seperti barisan detik yang membeku di dalam mobil. Sesampainya di rumah, dinding-dinding ruang tengah menjadi saksi saat pertahanan diri Gani akhirnya runtuh total di bawah tekanan bukti yang tak terbantahkan. Alih-alih bersimpuh memohon ampunan, pria itu justru berjalan mondar-mandir dengan napas memburu, mencoba mencari celah untuk membela diri, namun gagal total. Dengan nada bicara yang meninggi, namun terdengar bergetar, Gani akhirnya melontarkan pengakuan yang selama ini ia simpan rapat-rapat di balik senyum palsunya. Ia berdalih bahwa tekanan karir dan ambisinya yang besar membuatnya merasa bahwa Cinta sudah tidak lagi sejalan dengan dunia barunya yang penuh tantangan. Gani dengan angkuh menyatakan bahwa Vita adalah sosok yang memberikan dukungan intelektual dan akses kekuasaan yang tidak bisa diberikan oleh seorang istri yang hanya berkutat dengan urusan rumah tangga. Pengakuan itu terasa seperti belati dingin yang menghunjam, namun Cinta tetap berdiri tegak, tidak membiarkan satu tetes air mata pun jatuh di hadapan pria yang baru saja merendahkan martabatnya. Gani bahkan sempat menuding bahwa Cinta terlalu kaku dan membosankan, seolah-olah ketidaksetiaan yang ia lakukan adalah sebuah kewajaran akibat rasa jenuh yang ia ciptakan sendiri. Mendengar segala pembenaran yang keluar dari mulut suaminya, Cinta hanya menatapnya dengan rasa iba yang mendalam, bukan karena cinta yang masih tersisa, melainkan karena melihat betapa kerdilnya jiwa pria tersebut. Ia menyadari bahwa Gani tidak pernah benar-benar menghargai pengorbanan yang ia berikan selama bertahun-tahun, melainkan hanya melihatnya sebagai pelengkap status sosial. Pengakuan pahit ini menjadi penutup dari segala keraguan yang sempat tersisa di benak Cinta. Ia tidak lagi melihat Gani sebagai sosok pendamping, melainkan sebagai sebuah beban masa lalu yang harus segera ia lepaskan, agar ia bisa terbang lebih tinggi menuju kemandirian yang sesungguhnya. Tanpa menunggu pagi tiba, Cinta menarik koper yang sudah ia siapkan secara sembunyi-sembunyi dari balik lemari. Gerakan tangannya begitu cepat dan pasti, seolah setiap inci pakaian yang ia kemas adalah beban emosional yang sedang ia buang. Gani hanya terpaku di ambang pintu kamar. Wajahnya memucat saat menyadari bahwa ancaman istrinya bukanlah sekadar gertakan kosong untuk mencari perhatian. Cinta tidak membawa satu pun perhiasan atau barang mewah pemberian suaminya. Ia hanya membawa barang-barang yang ia beli dengan hasil kerja kerasnya sendiri sebelum menikah dan setumpuk dokumen penting yang menjadi tiket kebebasannya. Langkah kakinya menggema di lorong rumah yang kini terasa asing, melewati setiap sudut ruangan yang dulu ia rawat dengan penuh kasih, namun kini hanya menyisakan kenangan tentang pengabaian. Sebelum memutar kunci pintu depan, Cinta meletakkan cincin pernikahannya di atas meja konsol kayu, sebuah tindakan simbolis bahwa ikatan suci yang telah dikhianati itu kini resmi berakhir. Di luar, taksi yang telah dipesan Heru sudah menunggu. Sorot lampunya menembus kegelapan malam yang pekat. Cinta masuk ke dalam mobil tanpa sekalipun menoleh ke belakang, membiarkan bayangan rumah itu mengecil dan menghilang dari pandangannya seiring dengan laju kendaraan yang membawanya menuju babak baru.
Kepergian ini bukanlah sebuah pelarian dari kekalahan, melainkan sebuah strategi besar untuk meraih kemenangan yang lebih hakiki. Di dalam taksi, ia segera menghubungi pengacaranya untuk mendaftarkan gugatan cerai di hari pertama kantor pengadilan dibuka, sambil mengirimkan pesan singkat kepada Heru bahwa ia siap memulai tugas barunya pagi ini. Ada kelegaan yang luar biasa yang merayap di dadanya, sebuah perasaan merdeka yang selama ini terbelenggu oleh rasa takut akan kesendirian. Kini, Cinta sadar bahwa rumah sesungguhnya bukanlah bangunan yang megah, namun penuh kebohongan, melainkan ketenangan batin dan kehormatan yang berhasil ia rebut kembali dengan tangannya sendiri. Rumah sesungguhnya bukanlah bangunan yang megah, namun penuh kebohongan, melainkan ketenangan batin dan kehormatan yang berhasil ia rebut kembali dengan tangannya sendiri. Sehingga fokus Cinta kini sepenuhnya tercurah pada peran barunya di perusahaan teknologi milik Heru. Tanpa membuang waktu, ia langsung memimpin tim riset pasar untuk meluncurkan strategi yang akan menggeser dominasi proyek properti milik Vita yang tengah bermasalah. Di sisi lain, suasana di kantor Gani justru berubah menjadi neraka fungsional. Kepergian Cinta ternyata membawa dampak domino yang tidak terduga bagi stabilitas emosional dan fokus kerjanya. Tanpa sosok yang mengatur segala detail hidupnya di balik layar, Gani mulai melakukan serangkaian kecerobohan administratif yang fatal, sementara Vita semakin menekan dengan ambisinya yang tidak masuk akal. Badai mulai menerjang ketika audit internal di perusahaan mereka mencium adanya ketidakkonsistenan data keuangan yang sebelumnya sempat Cinta amankan salinannya. Wita, yang tidak ingin reputasinya hancur, mencoba mengambing hitamkan Gani atas semua kebocoran dana tersebut demi menyelamatkan posisinya sendiri di hadapan Dewan Direksi. Pengkhianatan di atas pengkhianatan ini membuat Gani tersudut, menyadari bahwa wanita yang ia anggap sebagai dewi penyelamat karirnya, ternyata hanyalah seorang oportunis yang siap mengorbankannya kapan saja. Di tengah kekacauan itu, Heru dan Cinta muncul dengan proposal kerjasama baru yang menawarkan solusi bagi para investor yang mulai menarik diri dari proyek Vita. Sebuah langkah taktis yang membuat pengaruh Cinta di industri tersebut melonjak tajam. Cinta berdiri di ruang rapat utama sebagai perwakilan dari pihak Heru, menatap Gani dan Vita yang kini duduk dengan posisi yang jauh lebih rendah darinya. Tidak ada sedikit pun niat untuk membalas dendam dengan cara yang kotor. Cinta hanya membiarkan profesionalitas dan integritasnya yang berbicara. Kehancuran yang dialami Gani bukan karena serangan fisik dari Cinta, melainkan akibat dari fondasi busuk yang ia bangun sendiri bersama Vita. Melihat mantan suaminya itu gemetar saat menghadapi pertanyaan tajam dari para pemegang saham, Cinta menyadari bahwa kemenangan terbesar bukanlah saat melihat lawan jatuh, melainkan saat ia mampu berdiri tegak di tempat yang tidak pernah bisa mereka capai. Kemenangan terbesar bukanlah saat melihat lawan jatuh, melainkan saat ia mampu berdiri tegak di tempat yang tidak pernah bisa mereka capai. Dan posisi itu kini benar-benar digenggam erat oleh Cinta melalui perusahaannya sendiri. Seiring dengan berjalannya waktu, ia tidak lagi sekadar menjadi bayang-bayang di balik kesuksesan Heru, melainkan telah menjelma menjadi sosok pemimpin yang dihormati di industri teknologi finansial. Ia membangun ekosistem bisnis yang mengedepankan transparansi, sebuah nilai yang sempat hancur dalam rumah tangganya, namun kini menjadi pilar utama kejayaannya. Kebangkitannya ibarat seekor phoenix yang lahir dari abu kekecewaan, terbang tinggi membawa visi baru yang jauh lebih luas daripada sekadar mengejar keuntungan materi semata. Cinta menghabiskan hari-harinya dengan penuh produktivitas, mengasah kembali bakat kepemimpinannya yang sempat tumpul akibat pengabdian buta di masa lalu. Ia menginisiasi program pemberdayaan ekonomi bagi wanita yang mengalami nasib serupa dengannya, memberikan mereka pelatihan dan modal untuk kembali mandiri. Di tengah kesibukan itu, hubungannya dengan Heru pun semakin matang secara emosional. Mereka berbagi nilai-nilai kehidupan yang sama, di mana rasa hormat menjadi dasar dari setiap interaksi. Heru menjadi saksi hidup bagaimana Cinta bertransformasi dari seorang istri yang rapuh menjadi pengusaha visioner yang mampu mengambil keputusan sulit dengan ketenangan yang mengagumkan. Setiap kontrak yang ditandatangani dan setiap apresiasi yang diterima Cinta bukan lagi dianggap sebagai pembuktian kepada mantan suaminya, melainkan sebagai bentuk penghargaan terhadap dirinya sendiri. Ia belajar mencintai setiap proses pertumbuhan yang ia lalui, termasuk saat-saat tersulit ketika ia harus memulai segala sesuatunya dari nol di sebuah apartemen kecil. Kesuksesan ini terasa begitu manis karena diraih dengan tangan yang bersih dan kejujuran yang utuh. Cinta kini menyadari bahwa badai yang menghantam hidupnya di malam tahun baru itu bukanlah akhir dari segalanya, melainkan
proses pembersihan paksa dari takdir untuk menyingkirkan hal-hal buruk dan menyisakan ruang bagi kebahagiaan yang jauh lebih hakiki. Badai yang menghantam hidupnya di malam tahun baru itu bukanlah akhir dari segalanya, melainkan proses pembersihan paksa yang kini mulai menunjukkan hasil akhirnya pada nasib Gani dan Vita. Sementara Cinta mendaki puncak karirnya, duet pengkhianat itu justru terjebak dalam pusaran tuntutan hukum akibat manipulasi dana perusahaan yang mereka lakukan demi gaya hidup mewah. Tanpa adanya sosok Cinta yang selama ini menjadi tameng moral dan pengatur strategi di balik layar, Gani kehilangan arah sepenuhnya. Ia mulai sering melakukan kesalahan fatal dalam presentasi bisnis, hingga akhirnya Dewan Direksi memutuskan untuk mencopot jabatannya secara tidak hormat. Vita, yang sejak awal hanya memandang Gani sebagai alat untuk memuaskan ambisinya, tidak menunjukkan empati sedikit pun saat pria itu terpuruk. Alih-alih memberikan dukungan di masa sulit, Vita justru segera memutus komunikasi dan berupaya melimpahkan seluruh kesalahan administratif kepada Gani agar dirinya tetap aman di posisi manajer. Gani akhirnya menyadari bahwa wanita yang ia puja selama ini hanyalah fata morgana yang menghilang saat badai benar-benar datang, meninggalkannya sendirian menghadapi kenyataan pahit, tanpa pekerjaan dan tanpa martabat. Apartemen mewah yang dulu menjadi tempat pertemuan rahasia mereka, kini harus disita, dan Gani terpaksa kembali ke titik terendah dalam hidupnya dengan rasa penyesalan yang membakar jiwa. Ia teringat kembali pada setiap masakan yang didiamkan dan setiap perhatian Cinta yang ia abaikan, menyadari bahwa ia telah membuang permata demi sebuah batu kali yang tidak berharga. Puncak kejatuhan mereka terjadi saat skandal perselingkuhan dan korupsi tersebut menjadi konsumsi publik, menghancurkan reputasi profesional yang mereka bangun dengan penuh tipu daya. Vita akhirnya diberhentikan dengan memalukan setelah investor utama menarik seluruh saham mereka akibat krisis integritas. Di sebuah sudut kota yang jauh dari sorotan lampu pesta, Gani terduduk lemas meratapi nasibnya, menyadari bahwa pengkhianatan yang ia lakukan setahun lalu kini telah berbalik menghancurkan dirinya sendiri tanpa sisa. Ia bukan lagi sang manajer senior yang angkuh, melainkan hanya seorang pria yang kehilangan segalanya karena terlalu silau oleh cahaya palsu yang ia kejar di malam pergantian tahun. Ia bukan lagi sang manajer senior yang angkuh, melainkan hanya seorang pria yang kehilangan segalanya karena terlalu silau oleh cahaya palsu yang ia kejar di malam pergantian tahun. Sementara Cinta justru berdiri di podium kehormatan untuk menerima penghargaan pengusaha wanita paling inspiratif musim ini. Sorot lampu auditorium yang megah itu menyinari wajah Cinta yang kini memancarkan aura ketenangan sejati, jauh dari kesan rapuh yang pernah menyelimutinya setahun lalu. Di tengah tepuk tangan meriah dari para pemimpin industri, ia menyampaikan pidato tentang pentingnya integritas dan keberanian untuk melepaskan sesuatu yang sudah tidak lagi memberikan nilai bagi jiwa. Heru duduk di barisan depan, menatapnya dengan binar kebanggaan yang tulus, menyadari bahwa wanita di atas panggung itu telah berhasil melampaui semua batasan yang pernah menghambatnya. Kemenangan ini terasa semakin manis ketika Cinta secara tidak sengaja melihat Gani berdiri di kejauhan, di luar pagar gedung pertemuan, mencoba untuk masuk namun tertahan oleh petugas keamanan karena tidak memiliki undangan. Mantan suaminya itu tampak sangat lusuh dengan kemeja yang tidak lagi rapi, kontras dengan penampilan Cinta yang sangat berkelas. Cinta tidak memalingkan muka karena benci, ia justru menatap Gani dengan tatapan yang sangat datar, seolah-olah pria itu hanyalah debu kecil dari masa lalu yang sudah tidak memiliki kuasa apapun untuk menyakiti perasaannya lagi. Tidak ada kepuasan yang meledak-ledak melihat kejatuhan Gani, melainkan sebuah kedamaian batin, karena Cinta tahu bahwa ia telah memenangkan pertempuran melawan rasa takutnya sendiri. Setelah acara berakhir, Cinta melangkah keluar menuju kendaraan pribadinya, menghirup udara malam yang segar, tanpa beban yang menggelayuti pundaknya. Ia telah berhasil membuktikan bahwa pengkhianatan yang dialaminya bukan hanya sebuah luka, melainkan katalisator yang memaksanya untuk menemukan potensi tersembunyi dalam dirinya. Dengan tabungan yang kini melimpah dan reputasi yang sangat bersih, ia telah memiliki segalanya untuk membangun masa depan yang ia impikan sejak dulu. Kemenangan ini bukanlah tentang menjatuhkan orang lain,
melainkan tentang keberhasilan cinta untuk tetap menjadi pribadi yang baik dan mulia, meskipun dunia telah mencoba untuk menghancurkannya dengan cara yang paling kejam. Kemenangan ini bukanlah tentang menjatuhkan orang lain, melainkan tentang keberhasilan cinta untuk tetap menjadi pribadi yang baik dan mulia, meskipun dunia telah mencoba untuk menghancurkannya dengan cara yang paling kejam. Dan di titik inilah ia mulai merumuskan kembali definisi bahagia yang sesungguhnya. Bahagia bagi cinta kini tidak lagi bersandar pada validasi seorang pria atau status pernikahan yang terlihat sempurna di mata orang lain, melainkan pada kebebasan untuk menentukan arah hidupnya sendiri tanpa rasa takut. Ia menghabiskan akhir pekan dengan melakukan hal-hal sederhana yang dulu sering ia abaikan, seperti membaca buku di taman kota, atau sekedar menikmati secangkir teh sambil melihat matahari terbenam tanpa ada interupsi dari pesan-pesan yang menyakitkan hati. Hubungannya dengan Heru pun bertransformasi menjadi sebuah kemitraan yang sangat sehat, di mana keduanya saling mendukung tanpa ada keinginan untuk saling mendominasi. Heru tidak pernah mencoba menjadi pahlawan yang menyelamatkan cinta, karena ia tahu cinta adalah pahlawan bagi dirinya sendiri. Ia hanya memilih untuk berjalan di sampingnya sebagai rekan diskusi yang setara. Mereka sering menghabiskan waktu bersama untuk merancang program-program sosial, mengubah kesuksesan finansial menjadi manfaat nyata bagi masyarakat luas. Cinta merasa jauh lebih hidup saat ia mampu memberikan harapan bagi orang lain yang sedang berada di titik terendah. Sebuah kepuasan batin yang tidak pernah ia dapatkan saat masih terkurung dalam kemewahan palsu bersama Gani. Keheningan rumahnya kini tidak lagi terasa menyesakan, melainkan menjadi ruang kreativitas yang sangat damai. Ia mengisi setiap sudut ruangan dengan karya seni dan tanaman hijau yang melambangkan pertumbuhan, menciptakan atmosfer yang benar-benar mewakili jiwanya yang telah pulih. Cinta menyadari bahwa kebahagiaan sejati adalah ketika seseorang mampu berdamai dengan masa lalunya tanpa harus melupakannya, menjadikannya sebagai batu pijakan untuk melompat lebih jauh. Setiap pencapaian yang ia raih kini terasa lebih bermakna karena ia menikmatinya dengan hati yang bersih, menyadari bahwa ia telah berhasil membangun kembali reruntuhan hidupnya menjadi sebuah istana kemandirian yang sangat kokoh dan bermartabat. Setiap pencapaian yang ia raih kini terasa lebih bermakna karena ia menikmatinya dengan hati yang bersih, menyadari bahwa ia telah berhasil membangun kembali reruntuhan hidupnya menjadi sebuah istana kemah dan bermartabat. Di sisi lain kota, Gani duduk termenung di sebuah kontrakan sempit yang pengap, menatap layar televisi yang sedang menyiarkan profil kesuksesan cinta sebagai tokoh inspiratif tahun ini. Rasa sesak menyumbat tenggorokannya saat melihat senyum istrinya. Wanita yang dulu selalu menunggunya dengan hidangan hangat, namun kini telah menjadi sosok yang tak terjangkau oleh tangannya yang kotor. Penyesalan itu datang menghantam seperti ombak besar, menghancurkan sisa-sisa kesombongan yang pernah ia banggakan di depan Vita. Kehidupan Gani kini berbanding terbalik dengan kemegahan yang dulu ia miliki. Ia harus bekerja serabutan hanya untuk menyambung hidup, setelah reputasinya di dunia properti hancur total akibat skandal yang ia intapan sendiri. Tidak ada lagi panggilan telepon dari Vita yang telah menghilang tanpa jejak setelah menguras sebagian besar koneksinya, meninggalkan Gani untuk menanggung konsekuensi hukum sendirian. Setiap kali malam tiba, Gani seringkali melewati rumah lama mereka, menatap gerbang yang kini dihuni oleh orang asing, dan teringat betapa ia pernah memiliki segalanya, namun memilih untuk membuangnya demi sebuah ambisi kosong. Ia baru menyadari bahwa kecantikan dan kekuasaan yang ditawarkan Vita hanyalah racun yang dibungkus madu, sementara ketulusan cinta adalah oksigen yang selama ini menghidupinya. Suatu sore, ia memberanikan diri menunggu di depan kantor cinta, hanya untuk sekadar mengucapkan kata maaf yang sudah terlambat 1 tahun lamanya. Namun, saat mobil mewah cinta melintas, dan ia melihat wanita itu tertawa lepas sambil berbincang dengan Heru di dalam kendaraan, Gani mendadak kehilangan keberaniannya. Ia menyadari bahwa kehadirannya hanya akan menjadi noda pada lembaran baru yang sudah bersih milik cinta. Penyesalan yang terlambat ini adalah hukuman yang paling berat, karena ia harus hidup dengan ingatan tentang pengkhianatannya sendiri di tengah bayang-bayang kesuksesan wanita yang pernah ia hancurkan. Ia harus menerima kenyataan bahwa di dunia ini, waktu tidak pernah bisa diputar kembali untuk memperbaiki hati yang telah ia patahkan secara sengaja.
Waktu tidak pernah bisa diputar kembali untuk memperbaiki hati yang telah ia patahkan secara sengaja. Namun, waktu pula yang memberikan kesempatan bagi jiwa-jiwa yang kuat untuk bertumbuh lebih tangguh. Tepat setahun setelah malam kehancuran itu, kembang api kembali menghiasi langit dengan warna-warni yang memukau. Tetapi kali ini, Cinta tidak lagi menanti di depan meja makan yang sepi. Ia berdiri di balkon lantai teratas gedung kantornya sendiri, menatap cakrawala dengan perasaan syukur yang meluap-luap. Angin malam yang berembus tidak lagi terasa dingin menusuk, melainkan seperti pelukan lembut yang membisikkan bahwa ia telah berhasil melewati badai paling hebat dalam hidupnya. Di tangannya, ia memegang sebuah buku catatan kecil berisi rencana-rencana besar untuk membantu ribuan wanita di luar sana agar memiliki keberanian yang sama untuk bangkit dan mandiri. Heru melangkah mendekat, memberikan segelas jus jeruk hangat, sambil ikut menatap gemerlap kota yang seolah sedang merayakan kemenangan cinta. Tidak perlu banyak kata di antara mereka, karena keheningan itu sendiri telah penuh dengan rasa hormat dan pengertian yang mendalam. Cinta menyadari bahwa pengkhianatan suaminya setahun lalu bukanlah kutukan, melainkan sebuah cara semesta untuk menariknya keluar dari zona nyaman yang palsu. Jika malam tahun baru itu tidak pernah terjadi, mungkin ia masih menjadi wanita yang mengubur mimpinya demi seseorang yang bahkan tidak menghargai kehadirannya. Kini, ia memahami bahwa harga diri adalah aset yang paling berharga, dan kesuksesan yang diraih dengan kejujuran akan memberikan ketenangan yang tidak bisa dibeli dengan berlian sekalpun. Fajar baru yang menyingsing di hari pertama tahun ini membawa pesan moral yang sangat kuat bagi siapapun yang sedang berjuang, bahwa setiap akhir yang menyakitkan hanyalah ruang bagi awal yang lebih hebat. Cinta menutup matanya sejenak, melepaskan sisa-sisa kenangan pahit ke udara, dan membukanya kembali untuk menyambut cahaya matahari yang mulai muncul di ufuk timur. Ia tidak lagi menoleh ke belakang, karena masa depannya kini jauh lebih cerah daripada kembang api manapun. Ceritanya membuktikan bahwa pengkhianatan mungkin bisa meruntuhkan sebuah bangunan rumah tangga, namun ia tidak akan pernah bisa meruntuhkan seorang wanita yang telah menemukan kembali kekuatan di dalam dirinya sendiri.